Pernahkah kalian menyaksikan pertandingan sepak bola antara Indonesia dan negara lain melalui televisi? Saat salah satu atlet Indonesia mencetak gol, kalian pasti akan ikut bersorak untuk mendukung atlet-atlet tersebut. Selain itu, pernahkah kalian lebih memilih untuk menggunakan batik daripada baju impor yang bermerek? Jika kalian pernah melakukan salah satu atau kedua dari tindakan tersebut, kalian sudah berperan dalam membangun integrasi nasional. Ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun integrasi nasional. Apa dan bagaimana peran masyarakat dalam membangun integrasi nasional? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Keberadaan masyarakat suatu negara merupakan unsur utama dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Keberadaan negara Indonesia didasarkan pada masyarakat yang menamakan diri sebagai masyarakat Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perkembangan bangsa dan negara harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Agar dapat menjadi bangsa yang aman, tertib, dan sejahtera, sebuah bangsa memerlukan masyarakat dengan semangat kebersamaan, gotong royong, saling menghargai, dan berbagai nilai positif lainnya untuk mempersatukan bangsa. Persatuan seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung tercapainya tujuan negara. Peran masyarakat ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara generasi muda Indonesia merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa. Hal tersebut tidak mudah diwujudkan pada era globalisasi yang memberikan banyak tantangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri generasi muda saat ini. Hal ini juga menjadi penting karena tidak adanya kesadaran berbangsa dan bernegara akan menjadi pertanda jatuhnya bangsa dan negara dari berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak dapat mempersiapkan diri dari gangguan atau ancaman. Jika hal ini terjadi, integrasi nasional akan terganggu dan bangsa Indonesia akan terpecah belah. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan dalam upaya untuk membangun integrasi nasional berdasarkan kesadaran sebagai bagian penting dari negara Indonesia. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia untuk membangun integrasi nasional. Pertama, memandang keberagaman sebagai hal yang setara. Misalnya tidak membedakan suku, budaya, daerah, dan agama. Bangsa Indonesia lahir dari keberagaman. Hal mendasar untuk membangun integrasi nasional adalah dengan meminimalkan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat Indonesia untuk membangun pergaulan dan kehidupan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan identitas tertentu. Dengan demikian, kita dapat saling mengenal, saling menghargai, dan saling mendukung. Kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini. Agama merupakan salah satu aspek pendukung keberagaman di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama dapat memungkinkan terjadinya gesekan atau konflik di antara pemeluk-pemeluk agama. Contohnya, konflik di Ambon dan Poso. Konflik keagamaan dapat berakibat pada tatanan kehidupan bersama yang memengaruhi integrasi bangsa. Oleh karena itu, kita memerlukan rasa saling menghargai dan toleransi antar pemeluk agama untuk menghindari terjadinya konflik. Misalnya, menghargai setiap orang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat merayakan hari besar keagamaan dengan aman, nyaman,
dan sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Masyarakat Indonesia harus mengetahui pentingnya mengambil peran dalam membangun integrasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadarkan masyarakat terkait dengan hal ini. Beberapa peran pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun integrasi nasional adalah sebagai berikut. Mencegah dan memberantas perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha memecah belah dari luar. Menyebarkan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, sosialisasi, serta kurikulum kebangsaan untuk pelajar dan mahasiswa. Menumpas setiap gerakan separatis atau upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menindak secara tegas setiap tindakan provokasi yang dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gotong royong merupakan nilai dan jiwa dari bangsa Indonesia. Dengan gotong royong, masyarakat Indonesia akan bahu-membahu dalam menjaga dan membangun integrasi nasional. Misalnya, dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah membangun dan mengembangkan ekonomi nasional. Contoh lainnya adalah dengan memberikan dukungan moral bagi setiap anak bangsa yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, seperti lomba dalam bidang ilmu pengetahuan dan olahraga. Kelima, menggunakan fasilitas umum dengan baik. Turut menjaga dan merawat fasilitas umum merupakan bagian dari membangun integrasi nasional. Semua fasilitas umum dibangun dari pendapatan pajak masyarakat yang bertujuan memberikan layanan maksimal bagi semua masyarakat. Dalam hal ini, merusak fasilitas umum sama dengan merusak barang milik sendiri dan hasil usaha pemerintah. Keenam, mengikuti kerjasama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Kesediaan setiap orang untuk bekerja sama dan saling mendukung akan mempermudah dalam proses pencapaian tujuan. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu sesama. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor pendorong tercapainya tujuan negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Misalnya, masyarakat mendukung setiap program pemerintah, menjaga ketertiban bersama, dan mematuhi aturan yang berlaku. Ketujuh, merawat dan memelihara lingkungan dengan baik. Keberlangsungan lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang. Lingkungan yang sehat, bersih, dan hijau dapat memberikan rasa nyaman bagi setiap penghuninya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal, melakukan penghijauan, menyiapkan tempat pembuangan sampah, dan membuang sampah di tempatnya. Kedelapan, menggunakan berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Pelayanan umum yang diberikan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan jasa administrasi. Dengan adanya pelayanan umum, setiap masyarakat Indonesia dapat menikmati pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Misalnya, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan penggunaan BPJS Kesehatan. Sebagai penerima layanan umum, masyarakat diharapkan dapat berlaku tertib, seperti mengambil antrian. Kesembilan, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan tugas semua warga negara. Misalnya membuang sampah dan limbah di tempatnya, mengikuti kerja bakti di lingkungan, serta mengikuti program penghijauan dan reboisasi. Dengan menjaga lingkungan alam,
dan merawat lingkungan tempat tinggal, kita turut membentuk dan membangun sebuah ekosistem lingkungan yang sehat bagi semua orang. Ke-10, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan dan diatur oleh negara untuk kesejahteraan semua masyarakat Indonesia. Pemanfaatan kekayaan alam saat ini dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat melalui program kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah, seperti subsidi bahan bakar, jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, jaminan pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah, serta pembangunan infrastruktur berupa jalan raya dan jembatan. Ke-11, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman luar negeri dan dalam negeri. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara. Partisipasi warga negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, keahlian, dan profesi. Misalnya, mengikuti pembelajaran dengan serius, mengembangkan bakat secara sungguh-sungguh, melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwajib, melaporkan berita bohong atau hoax, serta menggunakan media sosial untuk mempromosikan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Ke-12, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Merayakan hari besar keagamaan merupakan salah satu implementasi dari sila pertama Pancasila. Negara menjamin pengakuan dan keyakinan warga negara berdasarkan iman dan ketakwaannya masing-masing dengan mengizinkan perayaan keagamaan sesuai aturan yang ada. Misalnya, memberikan jadwal libur nasional pada hari raya keagamaan. Ke-13, mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terdapat berbagai macam kegiatan bersama yang diselenggarakan untuk meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama warga negara, serta untuk menjaga rasa nasionalisme masyarakat bagi bangsa dan negara. Sebagai warga negara, kita wajib untuk mengambil bagian dalam kegiatan tersebut dan membuktikan diri sebagai bagian dari negara Indonesia. Misalnya mengikuti upacara bendera dan kegiatan lain dalam rangka memeriahkan kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Ke-14, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai seorang warga negara, kita juga dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dilakukan melalui hal-hal yang sederhana. Misalnya menghargai umat beragama, berbagai suku dan ras. Sebagai seorang pelajar, kita juga menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara membantu teman yang sedang mengalami kesusahan dan tidak membeda-bedakan teman. Ke-15, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sendirinya, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. Ada banyak cara untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI selain di bidang militer. Salah satunya adalah dengan berkontribusi menurut keahlian dan profesi kita masing-masing. Misalnya seorang dokter menjaga keutuhan NKRI melalui bidang kesehatan, dan seorang pengusaha berkontribusi melalui bidang ekonomi. Akhirnya, sebagai warga negara yang baik, kita semua dituntut untuk berpartisipasi dan mengambil peran dengan cara kita masing-masing demi membangun integrasi nasional. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencapai masyarakat yang utuh, adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman adalah tugas pemerintah, pihak berwajib, dan seluruh warga negara. Setiap warga negara dapat melakukannya sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing.
Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya integrasi nasional demi terwujudnya bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai seorang pelajar, kita dapat berperan dalam menjaga integrasi nasional dengan belajar dan mengembangkan bakat secara serius dan disiplin. Taat pada peraturan, saling menghormati dan mengasihi, tidak membeda-bedakan teman, saling membantu, tidak mengejek dan merendahkan, serta terus melakukan hal positif lainnya.